billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah ilmu pendidikan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Lira Alianingsih, saya Imelda Nur Adha, saya Aufidiana Putri, saya Aulia Nur Afifah, saya Astri Jasmine Salsabila, saya Disa Fabrika. Baik, dengan mempersingkat waktu, kami akan melanjutkan pada materi yang akan kami sampaikan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi kegiatan pendidikan, binaan pendidikan, tempat pendidikan, dan komponen pendidikan seperti dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dan dana. Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pengawasan pendidikan di seluruh tingkatan. Lanjut, B. Komponen-komponen sistem pendidikan meliputi 1. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang belajar atau mengikuti pendidikan. Peserta didik dapat berupa anak-anak, remaja, atau orang dewasa yang sedang belajar. 2. Pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan kepada peserta didik. Pendidik dapat berupa guru, dosen, instruktur, atau pelatih. Yang ketiga, isi atau materi. Isi atau materi pendidikan adalah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Materi pendidikan dapat berupa buku teks, modul, presentasi, video, atau sumber belajar lainnya. 4. Metode. Metode pendidikan adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode pendidikan dapat berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, atau praktikum. Baik, lanjut. 5. Situasi lingkungan. Situasi lingkungan adalah kondisi fisik dan sosial tempat belajar yang mempengaruhi proses pembelajaran. Situasi lingkungan dapat berupa kelas, laboratorium, perpustakaan, atau lingkungan belajar lainnya. 6. Alat dan sumber belajar. Alat dan sumber belajar adalah benda atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Alat dan sumber belajar dapat berupa buku, komputer, proyektor, atau alat peraga lainnya. Baik, lanjut. C. Tantangan pendidikan di era globalisasi. 1. Mengatasi keterbatasan akses. Di Indonesia masih terdapat keterbatasan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mengatasi keterbatasan akses tersebut agar pendidikan dapat diakses dengan seluruh masyarakat. 2. Menghadapi perubahan yang pesat. Perubahan yang semakin pesat di era globalisasi menyebabkan terjadinya tantangan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk mampu mengakomodasikan perubahan peradaban global. Baik, lanjut. 3. Mengatasi krisis moral. Krisis moral yang melanda masyarakat juga menjadi tantangan pendidik di era globalisasi. Pendidikan harus mampu menghasilkan SDM yang memiliki moral yang baik agar dapat mengatasi krisis moral tersebut. 4. Mengatasi penggunaan cara konvensional. Sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia masih banyak menggunakan cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam arti yang sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif dan dalam peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pendidikan yang mampu mengatasi penggunaan cara konvensional tersebut. Baik, kami tutup hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa memahami hasil dari kerjaan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.